Berdiri. Beri hormat kepada ibu kita. Selamat pagi. Pagi anak-anak, silakan duduk. Oke, sekarang rapikan semua tempat duduknya ya, supaya kita mulai pembelajaran kita. Terlebih dahulu, siapa yang mau memimpin doa? Michelle, silakan. Silakan. Ibu guru, teman-teman sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami mau belajar. Berkati kami dalam pelajaran kami, supaya kami mengerti pelajaran apa yang diberikan oleh guru kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Michelle. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Ester perempuan pemberani. Apa? Ester perempuan pemberani. Siapa tahu apa itu berani? Tunjuk tangannya. Ayo Bu. Ya Siti, tidak takut. Tidak takut. Ya bagus. Di sini kita akan meneladani kisah dari Ester. Sebelumnya kita akan menonton video terlebih dahulu ya. Ya Bu. Kita perhatikan baik-baik. Dalam kehidupan ini, kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. Mother Teresa. Bunda Teresa dan misionaris cinta kasih. Agnes Gonzabo Jansu adalah nama kecil Bunda Teresa. Sedari kecil ia sudah dididik oleh ibunya untuk menjadi anak yang saleh. Sebelum tidur, ibunya selalu menceritakan kisah orang-orang suci yang menempuh perjalanan ke seluruh penjuru dunia untuk menyebarkan agama dan membantu orang-orang yang kurang mampu. Suatu ketika, ibunya menceritakan kisah tentang Suster Therese dari Lisieux. Agnes sangat terkesan dengan cerita tersebut sehingga ia bercita-cita kelak ingin menjadi seorang biarawati seperti Suster Therese. Ketika menginjak usia remaja, Agnes telah membulatkan tekad untuk menjadi seorang biarawati. Pada usia 18 tahun, ia mengucapkan salam perpisahan kepada keluarganya untuk mengabdi sebagai biarawati di India. Itulah terakhir kalinya ia melihat keluarganya. Ketika tinggal di India, Agnes memilih menggunakan nama Teresa yang diambil dari nama biarawati Perancis yang pernah diceritakan ibunya, yaitu Thérèse of Lisieux. Teresa mengabdi sebagai guru di sekolah Santa Mary di Kalkuta selama 20 tahun. Di sana, ia mengajar anak-anak kurang mampu. Di India, tempat Teresa tinggal merupakan negara miskin. Para pengemis memenuhi jalanan di kota Kalkuta. Banyak orang sakit yang tidak mampu pergi ke rumah sakit karena tidak memiliki biaya. Anak-anak tidak bisa bersekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar uang sekolah. Hati Teresa terenyuh melihat pemandangan itu. Teresa merasa terpanggil untuk membantu rakyat miskin di luar tembok biara, tidak peduli agama mereka. Teresa lalu meminta izin kepada kepala pastor untuk keluar dari tembok biara dan turun langsung ke jalan. Ia ingin sekali membantu orang-orang yang kurang mampu. Atas izin kepala pastor, pada tanggal 10 September 1946, Teresa mendirikan organisasi yang diberi nama Misionaris Cinta Kasih. Ia dibantu beberapa biarawati lain,
Mereka meninggalkan jubah biarawati dan menggantinya dengan kain sari India berwarna putih. Teresa bersama misionaris cinta kasih tanpa segan membantu mereka yang kelaparan, tak punya rumah, cacat, buta, menderita kusta, terbuang dari keluarga, dan orang yang dianggap beban masyarakat. Oke, setelah kita mendengarkan film atau video tadi, sekarang kita mengetahui bahwa sikap peduli dan tanggap terhadap keprihatinan sesama semakin menipis. Manusia zaman sekarang cenderung memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri, keluarga atau kelompoknya masing-masing. Permasalahan yang lebih berat dihadapi oleh mereka yang menderita dan tidak berdaya. Mereka tidak memiliki sesuatu apapun yang dapat mereka andalkan dalam situasi yang terjadi di negara kita Indonesia. Orang-orang kecil seperti anak-anak, gelandangan, guru kecil, dan kaum miskinnya tidak mendapat perhatian dari penguasa. Kepedulian, perhatian, dan sikap setia kawan tidak lagi menjadi semangat dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama. Akibatnya terjadi kesenjangan yang semakin luas pada berbagai segi kehidupan, misalnya kesenjangan ekonomi dan pendidikan. Selain Bunda Teresa, ada juga tokoh yang menunjukkan kepedulian, yaitu Marsina. Marsina seorang buruh yang berani mempertaruhkan nyawanya karena memperjuangkan kesejahteraan sesamanya. Oke, terima kasih Meda. Selanjutnya dibacakan oleh Putri. Kenapa aku ragu? Oh, oke, diganti oleh Siti. Selama lebih dari 25 tahun dia melayani orang miskin, sakit, jatuh piatu, dan segala setelah kematiannya oleh Paus Yohanes Paulus kedua diberi gelar Beata Teresia dari Calcutta. Oke, kita adalah anak-anak Allah yang seharusnya memiliki kepedulian dan setia kawan satu terhadap yang lain. Sebagaimana melalui Yesus Kristus adalah peduli kepada kita agar menjadi jembatan yang mampu mengantarkan semua anggota masyarakat pada kesejahteraan bersama. Dalam perjanjian lama, tokoh perempuan Israel yang peduli terhadap kesejahteraan dan memperjuangkan bangsanya adalah Esther. Siapa? Esther. Esther memiliki anugerah kecantikan dan kesederhanaan. Kecantikannya yang ia miliki merupakan anugerah dari Tuhan. Dengan kecantikan wajah serta keelokan hatinya, ia berperan sebagai perempuan yang berani memperjuangkan kebenaran demi keselamatan bangsanya. Dalam cerita kitab suci, kita dapat meneladani sikap-sikap Esther, yaitu kesederhanaan, kecantikan hatinya, keberanian, serta sikap peduli. Siapa yang mau meneladani sikap Esther? Aku. Oke, bagus sekali. Sekarang Ibu berikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Tolong kalian catat ya anak-anak. Baik, Bu. Minggu depan dikumpulkan. Jika tidak dikerjakan, Ibu akan hukum kalian, oke?